Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Anissa, Zizi Hanim, dan Fiona Humaira akan membahas tentang organisasi dan manajemen perusahaan industri terkait perusahaan Sido Muncul. Sido Muncul atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia yang didirikan pada tahun 1940-an. Perusahaan Sido Muncul memiliki lebih dari 300 produk, termasuk tolak angin dan kuku Bima Energi yang dikenal luas oleh masyarakat selama puluhan tahun. Keberhasilan yang telah dicapai saat ini tentunya tidak terlepas dari peran dan pelaku pendiri industri PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Saat ini, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk telah melengkapi pabriknya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar farmasi. Beberapa fasilitas tersebut antara lain laboratorium yang bersertifikat ISO atau International Standard Organization 17025, fasilitas produksi berstandarisasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, dan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, pengolahan air demineralisasi dan limbah, klinik holistik, serta lahan agrowisata. Sido Muncul mengelola operasinya sebagai hybrid organization yang menggabungkan tujuan sosial dan komersial. Dalam pelaksanaannya, Sido Muncul menerapkan model komunikasi dua arah yang asimetris, di mana perusahaan mengedukasi publik untuk mendukung tujuan sosial dan komersial mereka. Dengan pendekatan ini, Sido Muncul berhasil mempertahankan reputasi sebagai perusahaan yang sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan, sambil menjaga kelangsungan bisnisnya. Triple bottom line atau tiga faktor utama operasi perusahaan terdiri dari people, planet, dan profit. Dalam triple bottom line terdapat people sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam menjaga keadilan, menanggung beban perusahaan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, planet berperan dalam menjaga kelestarian alam, dan profit, di mana perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Berikut adalah analisis lebih lanjut. Yang pertama ada people, yaitu ada pemberdayaan manusia, di mana Sido Muncul berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Selanjutnya ada program komunitas, di mana perusahaan melaksanakan program yang mendukung pengembangan masyarakat lokal, termasuk pendidikan dan kesehatan. Yang kedua ada planet. Yang pertama itu ada praktik ramah lingkungan, di mana Sido Muncul menerapkan teknologi yang mengurangi dampak lingkungan, seperti pengurangan limbah dan pengurangan energi terbarukan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya, di mana perusahaan berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan melakukan konservasi sumber daya alam. Yang ketiga ada profit. Yang pertama itu ada kinerja keuangan yang berkelanjutan, di mana Sido Muncul berusaha untuk mencapai profitabilitas yang baik dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang kedua ada inovasi produk, di mana perusahaan mengembangkan produk yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam menjalankan perusahaannya, PT Sido Muncul membuat biaya yang tinggi dan menggunakan anggaran perusahaan untuk menjalankan program sosialnya. Di samping biaya, pihak perusahaan juga mengalami tekanan dari pemegang kepentingan yang berbeda, di mana pemegang saham menginginkan keuntungan lebih besar sementara masyarakat dan pemerintah mengharapkan kontribusi sosial yang lebih banyak. Perusahaan juga menghadapi tantangan dalam pengukuran dampak sosial secara kuantitatif sehingga tidak dihasilkan data yang terukur dan sistematis. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan berusaha memperkuat kerjasama dengan pemerintah, LSM, atau organisasi internasional untuk mendanai dan melaksanakan program sosial, seperti kolaborasi dengan Perdami dalam operasi katarak. Perusahaan mengadakan komunikasi dua arah dan evaluasi dengan pemegang saham, masyarakat, dan pemerintah untuk menemukan keseimbangan dalam alokasi sumber daya.
Perusahaan juga mengembangkan sistem pengukuran kinerja utama atau Key Performance Indicator untuk mengevaluasi efektivitas program sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. PT Sido Muncul menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui program CSR yang berfokus pada keberlanjutan, seperti program Desa Rempah dan Desa Wisata Buah. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar pabrik melalui pelatihan budidaya tanaman herbal dan buah-buahan, menciptakan usaha baru, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. PT Sido Muncul juga menjalankan program mudik gratis Lebaran sebagai ucapan terima kasih kepada pihak penjual jamu yang membantu melariskan jualnya. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan mitra seperti Perdami dalam pelaksanaan operasi katarak untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami mengenai organisasi dan manajemen perusahaan industri PT Sido Muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.